penempatan atau pengenaan pasal 338 kurang tepat. Nah, namun gini, saya berikan konstruksi hukum begini. Baradae pasal 338 kemudian dijungtukan dengan pasal 55. 55 dan 56 kalau nggak salah ya. 55-56 itu perbuatannya adalah 1. Menyuruh melakukan. Don't plegan. Nah, masyarakat tolong mengerti bahwa istilah menyuruh dalam bahasa masyarakat dengan bahasa hukum beda. Karena istilah menyuruh dalam bahasa hukum itu don't plegan. Ya, dalam arti dia punya kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga orang yang disuruh tidak berdaya melawan. Tidak berdaya melawannya ini begini, bahwa dia pertama orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya dorong dia untuk menampar Pak Burhan. Pak Burhan ditampar, tapi saya tekan dia. Cuman Pak Burhan si A ini tidak bisa dihukum karena ada gangguan jiwa dia. Kemudian adanya keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa tidak cukup itu karena perintah pimpinan saya. Ya. Keadaan terpaksa itu harus ada keadaan dia tidak bisa mengelak. Saya taruh pistol di kepala Pak Burhan, tolong tampar Johnson. Ditampar Johnson. Nah, disinilah dia tidak berdaya sehingga dia tidak bisa dihukum. Jadi orang yang disuruh itu tidak bisa dihukum. Nah, tidak boleh dia berlindung juga di perintah jabatan. Perintah jabatan itu harus dalam konteks orang yang memberikan perintah itu punya kewenangan untuk melakukan sesuatu dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa hati-hati menggunakan menyuruh melakukan dalam pengertian don't plegan. Bisa-bisa orang yang di bawahnya ini nanti dia tidak punya alasan pemaaf atau pembenar, dia bisa lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Yang lucunya lagi adalah kalau Baradae 338, maka tidak mungkin orang yang membujuk melakukan dikenakan 340. Karena begini, saya membujuk Pak Burhan, ayo dong tampar Johnson, saya kasih 100.000, ditampar Johnson. Beliau ini kena 338 penamparan biasa, saya kena penganiayaan berat 362. Padahal yang melakukan itu hanya kena penganiayaan ringan. Kok saya jadi yang membujuk jadi kena penganiayaan berat? Oleh karena itu ada persoalan dengan konstruksi hukum pidana di sini. Nah, saya yakin bahwa jaksa sangat profesional dalam mempelajari berkas yang dikirim oleh kepolisian kepada pihak kejaksaan. Saya yakin jaksa akan hati-hati mempelajari fakta. Karena apa? Jaksa nanti yang akan membawa perkara itu ke pengadilan. Jangan sampai orang minum kopi, dibuat dakwaannya minum teh. Nah, dan nanti jaksa akan kesulitan pembuktiannya. Begitu terdakwa bebas atau dilepaskan, jaksanya kena eksaminasi. Hati-hati justice kolaborator ini, jangan sampai nanti menjadi justice kalkulator. Ya, itu bahaya benar kalau justice. Nah, sebenarnya begini Bang Karni ya, dalam sistem hukum kita tidak dikenal justice kolaborator. Itu kita hanya mengenal saksi mahkota. Nah, itu justice kolaborator itu ada di sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, hanya saja karena itu sering kita dengung-dengungkan dan sekarang hukum acara pidana itu sudah hybrid, tidak lagi ini Eropa kontinental ANSI atau Anglo-Saxon ANSI karena sudah hybrid common law, ya itu juga diadop ke dalam praktek peradilan kita. Namun sayangnya cantolan hukumnya itu belum ada berupa undang-undang, masih dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Nah, saya juga mohon maaf kepada senior-senior saya di Mahkamah Agung, saya selalu mengkritisi Mahkamah Agung itu orang yang mengawasi pelaksanaan undang-undang,
bukan membuat peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu aturan-aturan yang diatur terkait justice kolaborator itu sebaiknya produk hukumnya ada cantolan hukumnya. Nah, setidak-tidaknya ini cantolan hukumnya yang ada di dalam KUHP. Itu pasal 168 KUHP bisa dijadikan cantolan hukum. Case-case yang seperti ini kita tidak lihat lagi siapa yang menimpa. Siapapun dia anak bangsa Indonesia, ketika proses hukum tidak berjalan secara baik dan benar, kita harus teriak seperti malam ini. Belum pernah ada presiden berbunyi terhadap suatu kasus sampai 3 kali. Setahu saya ya. Nah, kalau sudah diingatkan oleh presiden sampai 3 kali, ternyata penyidikan atau proses pengungkapan kasus ini tidak berjalan sebagaimana yang sebenar-benarnya, maka ada 2 kemungkinan. Presidennya tidak berwibawa atau aparat penegak hukum di bawahnya melakukan pembangkangan terhadap perintah presiden.